Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghibur kita ketika kita mendapatkan ujian dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga sudah menyimak bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan kepada kita melalui hadis-hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada kita untuk memberikan respon terbaik terhadap ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menyimak dan mengikuti beberapa kisah dari para salaf, dimulai dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang sesudah mereka radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah. Kita akan awali dengan salah satu kisah yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik menceritakan tentang satu ujian dan musibah yang dialami oleh sahabat Abu Talha. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa pada satu waktu ishtaka ibnun li Abi Talha, putra Abu Talha radhiyallahu taala anhu mengeluhkan rasa sakitnya. Lalu kemudian rasa sakit itu menyebabkan sang putra meninggal dunia. Sementara pada saat itu Abu Talha radhiyallahu taala anhu sedang tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di luar. Maka ketika sang istri menyaksikan dan memastikan bahwa putra tersayangnya telah meninggal dunia, maka sang istri pun menyiapkan putranya dan meletakkannya di salah satu sudut rumahnya. Anas bin Malik mengatakan, "Falamma jaa Abu Talha qal, kaifal gulam?" Ketika Abu Talha pulang ke rumah, Abu Talha bertanya, "Kaifal gulam?" Bagaimana kabar putra kita? Bagaimana kabar anak kita yang sedang sakit, yang Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu ketahui bahwa putranya sedang mengalami sakit. Maka sang istri mengatakan, qad hada'at nafsuhu, putra kita telah sekarang sudah tenang, ya. Dan wa arju ayyakuna qad istaraha, dan mudah-mudahan saya berharap, kata sang istri, anak kita sudah bisa beristirahat dengan baik. Dan tentu ya, di sini kemudian Abu Talha memahami dan mengira bahwa yang dimaksud oleh sang istri adalah bahwa putra mereka sudah jauh lebih membaik, ya, kondisinya, ya, penyakitnya sudah berkurang dan sekarang dia sudah bisa istirahat dan bisa tidur dengan tenang. Maka Anas bin Malik kemudian mengatakan, fabata, maka malam itu pun Abu Talha radhiyallahu taala anhu tidur, ya, sebagaimana layaknya seorang suami bersama dengan istrinya. Pada malam hari itu Abu Talha tidur bersama dengan istrinya, dan ketika pagi hari tiba Abu Talha pun kemudian mandi, maksudnya mandi junub, mandi besar, karena pada malam itu, pada malam peristiwa itu, sang istri, ya, tampaknya sengaja untuk mengkondisikan Abu Talha radhiyallahu taala anhu, sehingga kemudian pada malam hari itu mereka melakukan satu ibadah, satu hubungan suami istri. Maka pagi harinya pun Abu Talha kemudian mandi, dan ketika Abu Talha ingin keluar meninggalkan rumahnya, sang istri pun barulah mengetahui bahwa
sang putra mereka telah meninggal dunia pada saat kemarin itu. Singkat cerita kemudian Abu Talhah kemudian pergi menunaikan sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah menunaikan sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talhah kemudian menceritakan apa yang dia alami semalam dan apa yang dilakukan oleh istrinya semalam itu untuk menghibur hatinya, dan kemudian pada pagi harinya baru sang istri mengabarkan tentang kematian putra mereka. Maka merespon kejadian itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, la'allallah ayyubarika lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua pada malam kalian yang telah kalian lewati berdua. Maksudnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar hubungan suami istri yang terjadi pada malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi satu pengganti bagi kehilangan Abu Talhah dan istrinya atas putra mereka tersebut. Singkat cerita kemudian beberapa waktu kemudian seorang pria Ansar kemudian mengatakan, fara'aitu lahuma tis'ata auladin kulluhum qad qara'al Qur'an. Beberapa waktu kemudian saya menyaksikan dan saya melihat bahwa keduanya, maksudnya pasangan Abu Talhah dan istrinya itu, kemudian dikaruniai 9 orang anak. Kulluhum qad qara'al Qur'an. Mereka semua telah menghafalkan Al-Quran dengan sangat baik. Jadi ini adalah salah satu berkah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping juga menjadi satu berkah atas kesabaran mereka untuk kehilangan mereka terhadap seorang putra mereka pada waktu itu, yang kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengganti yang jauh lebih baik berupa 9 orang anak yang dikaruniai hafalan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita juga belajar bagaimana seorang istri bisa menguatkan hatinya, bisa menyabarkan hatinya, bisa berusaha untuk meridai apa yang Allah takdirkan untuknya. Di mana tentu dalam satu kehilangan, apalagi itu adalah kehilangan seorang anak, maka biasanya sang istri adalah pihak yang paling kehilangan, paling merasakan kesedihan yang paling dalam dibandingkan oleh seorang suami. Tetapi dalam kisah Abu Talhah ini kita melihat bagaimana seorang wanita begitu kuat, begitu sabar, begitu ridha, begitu ikhlas dalam menerima musibah yang Allah takdirkan. Bahkan sang istri ini berusaha untuk mengkondisikan agar sang suami tidak terlalu dikejutkan dengan musibah itu. Bahkan dengan penuh kasih sayang, sang istri kemudian mengkondisikan sang suami agar rileks, bahkan mereka pada malam itu bisa melakukan satu ibadah mulia, ibadah yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang kemudian menjadi sebab mereka dikaruniai keturunan-keturunan yang soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain adalah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sa'id bin Mansur rahimahullahu ta'ala tentang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana pada satu waktu Ibnu Abbas
radhiyallahu taala anhu disampaikan kepadanya satu kabar duka tentang meninggalnya, wafatnya salah seorang saudaranya yang bernama Qutham ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Merespon itu Abdullah ibnu Abbas kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau menepi di jalan, kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat dan beliau sengaja memanjangkan sholatnya. Lalu setelah itu beliau melanjutkan perjalanan sambil membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wasta'inu, dan mohon pertolonganlah kepada Allah, bis-sabri dengan kesabaran, was-salati dan salat, wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang berat untuk dikerjakan, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka Ibnu Abbas mencontohkan kepada kita bagaimana menyikapi musibah yang berat, yaitu dengan menghibur hati melalui sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melalui salat yang berisi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping juga tentu saja dengan bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang ketiga diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, bahwa salah seorang ulama salaf pernah mengalami ujian dan musibah, wafatnya salah seorang putra, salah seorang anaknya. Lalu beberapa ulama salaf kemudian mengucapkan takziah, menghibur sang alim tersebut, ya, seperti diantaranya misalnya adalah Sufyan bin Uyainah, kemudian Muslim bin Khalid, dan sejumlah ulama lain memberikan hiburan, memberikan takziah kepada sang alim yang kelihatannya mengalami kesedihan yang sangat luar biasa atas wafatnya sang anak itu. Hingga kemudian datanglah Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Kita lihat, kita dengarkan bagaimana Al-Fudail bin Iyad memberikan takziah, memberikan hiburannya kepada sang alim tersebut. Al-Fudail mengatakan, ya hadza, wahai fulan, ara'aita law kunta fi sijnin wabnuk fa'ufrija an ibnika qablak. Dia katakan, Al-Fudail mengatakan, bayangkan bagaimana menurutmu jika seandainya engkau dan putramu itu berada dalam satu penjara. Kalian berdua di penjara di satu tempat. Fa'ufrija an ibnika qablak. Lalu kemudian anakmu dibebaskan lebih dulu daripada engkau. Ama kunta tafrahu? Bukankah engkau akan gembira dengan keadaan itu? Ya tentu kita akan gembira. Maka sang alim mengatakan, bala, tentu saja. Tentu saja aku akan gembira kalau aku dan putraku berada dalam satu penjara, lalu putraku dibebaskan lebih dulu daripada aku. Maka Al-Fudail mengatakan, fa inna ibnak kharaja min sijni dunyati qablak. Maka sesungguhnya putramu, yang dialami putramu sekarang ini yang telah meninggal dunia, adalah bahwa dia telah keluar meninggalkan penjara dunia ini sebelum engkau. Dia lebih dahulu keluar dari penjara dunia ini sebelum engkau sendiri keluar, dibebaskan dari penjara dunia ini. Maka sang alim yang tadinya merasa sangat sedih atas kematian putranya itu kemudian merasa gembira, merasa senang mendengarkan nasihat dari Al-Fudail bin Iyad itu, sehingga dia mengatakan, ta'azzaitu, saya telah terhibur dengan apa yang engkau sampaikan. Artinya
beberapa ulama yang datang sebelum Al-Fudail yang juga menyampaikan takziah itu sepertinya tidak cukup menghibur, tidak cukup menguatkan hatinya. Hingga kemudian Al-Fudail datang dan memberikannya satu penjelasan, satu analogi tentang kehidupan dunia yang tidak lebih dari penjara bagi orang-orang beriman. Dan ketika putra sang alim itu meninggal dunia lebih dahulu, itu artinya dia dibebaskan lebih dahulu dari penjara dunia yang sempit ini. Kisah yang keempat adalah kisah salah seorang sahabat yang bernama Urwah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, yang pada satu waktu karena penyakit yang dia derita, kakinya harus diamputasi, kakinya harus dipotong untuk menghindari penyebaran penyakit itu lebih jauh. Maka beberapa orang yang hadir, yang ada di sekitar Az-Zubair, Urwah bin Zubair mengatakan, "Lau saqainaka syai'an kai la tash'ur." Seandainya memungkinkan kami, seandainya bisa, seandainya engkau mengizinkan, kami berikan kepadamu minuman yang bisa membuatmu tidak merasakan sakitnya ketika kakimu dipotong. Ya, kira-kira mungkin seperti atau semacam obat bius atau semacam obat yang menghilangkan kesadaran, ya, agar kemudian proses amputasi itu tidak dirasakan sakitnya oleh Urwah bin Zubair. Tapi Urwah bin Zubair kemudian menolak tawaran itu dan mengatakan, "Innama ibtalani liyara sabri," bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi saya ujian seperti ini, liyara sabri, agar kemudian dia bisa melihat bagaimana saya bisa bersabar menghadapi ujian ini. Nah, tentu saja kita tidak mesti mengikuti bulat-bulat apa yang dilakukan oleh Urwah ibnu Zubair, karena tentu hal semacam ini juga sangat bergantung dengan kekuatan iman kita, ya, kualitas iman kita. Karena secara syar'i, ya, kita pun dibolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang bisa menghilangkan rasa sakit pada saat kita mengalami operasi, pada saat kita mengalami pembedahan. Tetapi poin pentingnya yang ingin kita garis bawahi dari kisah Urwah bin Zubair ini adalah bahwa bagaimana sahabat yang mulia ini memahami betul hakikat daripada ujian dan musibah itu, sehingga dia tidak melulu melihat ujian dan musibah itu sebagai sebuah penderitaan, tapi beliau melihatnya itu sebagai tanda cinta Allah kepada sang hamba. Maka dia katakan, "Inna mabtalani liyara sabri," bahwa Allah menguji saya dengan ujian seperti ini agar ia bisa melihat kesabaranku, agar aku bisa membuktikan kesabaranku menghadapi setiap ujian dan musibah yang Allah takdirkan dalam kehidupan. Nah, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ini semua kita bisa mengambil satu pelajaran yang penting, bahwa orang-orang soleh sejak dahulu sampai kapanpun akan menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian Allah bagi orang-orang soleh adalah bukti cinta Allah kepada mereka. Maka ketika kita menyadari itu, maka ini menjadi satu hiburan yang sangat luar biasa bagi kita. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mengalami rasa sempit, mengalami kesusahan, kita selalu ingat bagaimana dahulu para nabi dan rasul menghadapi ujian-ujian yang lebih berat. Bagaimana dahulu para sahabat, bagaimana dahulu para ulama salaf rahimahumullah melewati dan memikul ujian-ujian yang jauh lebih berat daripada apa yang kita alami. Maka mudah-mudahan itu bisa menjadi iktibar, bisa menjadi penguat, bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa tetap bersabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala meskipun kehidupan kita diliputi dengan kesusahan, kesempitan dan kepahitan.
Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.